Dia punya setting equalizer kayak gini. Hola, piro kabar? Ketemu lagi dengan saya Jeff di Wong DIY. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah review singkat tentang sebuah produk yang sebenarnya jarang dibahas kalau di Indonesia ya. Jadi ini adalah sebuah produk job site radio ya, dari Hilti, yaitu RC4/36 DAB Plus job site radio. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah job site radio yang kalau kita bilang persyaratannya untuk jadi job site radio itu bahannya harus kuat, harus robust gitu. Kalau yang di sini nih plastiknya itu, kalau yang di sini teman-teman bisa lihat dia pakai material termoplastik, dan di ujung-ujungnya ini bagian hitam ini adalah rubber ya, kayak rubber gitu. Jadi dia diharapkan untuk bisa menemani orang kerja di job site atau di lokasi proyek gitu. Sama dengan beberapa merek lain juga mereka nyediain job site radio, juga ada coffee maker, karena biasanya yang identik dengan woodworker atau construction worker itu harus ada yang nemenin dengan musik, dan juga harus ada bisa bikin kopi. Jadi brand power tools ini juga turut menyediakan tools kayak seperti ini. Nah, kalau yang di teman-teman bisa lihat ini adalah nggak cuma sebagai job site radio aja ya, tapi dia juga bisa jadi charger untuk baterai Hilti mulai dari 12, 14, 22 sampai 36 volt. Dia kompatibel semuanya. Nah, mungkin untuk yang 12 volt harus ada adapternya. Nah, tapi karena dia bisa ngecas, ada slot untuk baterainya di sini. Ya, jadinya dia juga bisa jadi charger. Untuk charger baterai, misalnya kemarin saya sempat nyoba untuk menggunakan baterai 22 volt gini. Ya, dari kosong sampai penuh itu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. 1,5 jam kayaknya. Ya. 1,5 jam udah penuh untuk 22 volt 3,3 ampere. Ukurannya sendiri, untuk dimensinya sendiri itu ukurannya dari 11,4 kali 11,7 kali 13,8. Jadi cukup compact, cuman memang agak berat ya. Kalau buat saya tuh rasanya agak berat buat ditenteng-tenteng kemana-mana. Tapi mungkin untuk berat itu karena harus mengatasi robustnya itu, jadi harus tahan banting, jadi dibikin materialnya memang jadinya agak berat. Cara pengoperasiannya juga nggak terlalu sulit. Ada dua tombol di sini di depan, ini untuk tombol power, terus ini untuk tombol adjustment, tombol power dan sekaligus tombol volume ya. Tombol adjusternya ini buat nge-adjust dari jam, equalizer, bluetooth, preset, dan juga mode. Nah, mode untuk konektivitasnya sendiri itu ada bisa untuk aux 3,5 mili, terus ada Bluetooth, NFC, dan untuk frekuensi broadcastnya itu ada FM dan AM. Terus ada juga DAB+. DAB+ itu digital radio gitu ya. Cuman sayangnya di Indonesia belum support ya, jadi agak-agak nggak berguna sih kalau di sini. Terus ada NFC sama Bluetooth, nantinya itu bareng. Oke, tadi juga kita udah bahas soal multi voltage charging. Selain dia bisa menge-charge berbagai baterai, dia juga bisa dijalankan dengan menggunakan multi volt baterai yang ada gitu. Nah, karena dia juga diharapkan jadi untuk robust dan bekerja di kondisi yang cukup ekstrim, dia mampu bekerja sampai dengan temperatur, mulai dari temperatur 14 sampai 104 derajat Fahrenheit. Nah, untuk memudahkan teman-teman bekerja, kita sekarang udah mulai
sulit untuk lepas dari HP. Jadi dia juga kasih satu slot untuk USB charging 5 volt 2,1 ampere. Jadi cukup ya untuk kebutuhan kayak kita sekarang, HP yang udah mulai baterainya udah mulai kenceng-kenceng, itu cukup. Radio ini ada dua versi, yaitu untuk versi UK dan juga versi US. Nah, untuk yang versi US itu 110, dia memiliki opsi untuk 110 volt dan juga 230 volt. Untuk tampilannya dia juga ngasih antena juga bisa dilipat, sangat bagus. Untuk bagian depannya sendiri dia pakai tutup dengan menggunakan metal grid yang udah emboss dengan logo Hilti di sini. Dan juga untuk secara audionya dia menggunakan 2x20 watt two-way speakers ada di dalam sini. Dan untuk itu mari kita coba buat ngejalanin ya. Kita pakai baterai 22 volt 3 ampere. Tinggal diselipin aja, terus dinyalain. Nah, ini menggunakan aux. Terus kita coba pakai DAB, pasti nggak nemu kalau DAB station. No DAB station. Kita pakai FM. FM Jogja berapa ya? Demo ya, action yang seperti ini. Investor yang mau masuk di Indonesia, baik investor luar negeri maupun investor dalam negeri, itu juga akan bingung, ya, juga akan ragu-ragu. Ini menjadi hambatan secara quality ekonomi nasional. Dia clarity-nya nggak terlalu oke. Bicara soal produk, Om Bob, apakah sekarang ini benar-benar ada misalnya sebuah produk ini yang tapi cukup kencang dari Prancis, cukup kencang untuk area kayak kita sekarang. Cuman kalau di job site clarity-nya akan jadi kurang. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Dia punya setting equalizer Jadi sekarang kan namanya juga globalisasi. kayak gini. Ya, perusahaan-perusahaan itu dituntut tiap Terus ini jam, nanti di jamnya tuh ada baterainya sendiri. untuk bisa menambah Tombol volume, tombol power, dan adjust melakukan efisiensi. dan untuk adjust di tombol yang satunya, cuman buat diputar aja. Begitu juga dengan setting equalizer, kita pakai tombol ini buat settingnya. Nah, kita nggak punya grafik gitu, grafik equalizernya kita nggak punya. Untuk AM saya nggak pernah dengar AM sebelumnya lagi setelah sekian lama. AUX-nya, tombol AUX ada di belakang sini. Ini untuk AUX 3,5 mili, dan ini untuk USB port. Ini untuk tempat menggulung kabel colokannya, dan untuk baterai jam itu ada di sini. Pakai baterai 9 volt. Secara umum job site radio ini bisa melakukan tugasnya dengan baik. Konektivitasnya juga banyak, radio broadcast radio juga cukup. Kalau di luar mungkin lebih berguna lagi karena ada DAB plusnya. Terus kalau misalnya yang paling saya merasa cukup oke itu kalau kita punya ekosistem baterai Hilti. Kalau kita ada di job site, dia bisa digunakan sebagai charger. Nah, kecuali kalau misalnya kita akan menggunakan dia di job site yang mengharuskan kita harus menggunakan baterai, berarti kita akan menggunakan dia sebagai baterai. Tapi buat saya sih menggunakannya sebagai charger tuh sangat penting juga. Jadi kita nggak perlu bawa charger sendiri, asal yang penting kita punya konektivitas listrik, berarti kita bisa menggunakannya dengan baik. Salah satu yang menjadi concern saya kalau misalnya
di penggunaannya dia di job site itu, dia tuh ternyata kurang kenceng, bukan kurang kenceng, cukup kenceng, tapi kalau dia dikencengin clarity-nya jadi berkurang. Sama ada satu lagi tombol ini, tombol powernya ini, on off-nya ini untuk sekaligus jadi volume. Ini saking besarnya jadi gampang tersentuh-sentuh gitu. Jadi kesentuh dikit dia mutar, kesentuh dikit dia mutar, atau biasa kesentuh dia mati gitu. Nah itu mungkin kalau dipegang-pegang itu jadi agak sulit ya. Nah tapi memang secara umum dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Harapan juga, ekspektasinya kita juga oke. Mungkin problemnya memang ada di kekuatan aja ya, jadi nggak terlalu nendang gitu, meskipun dia kencang, cuman jadinya nggak terlalu nendang untuk terutama kalau di job site yang agak besar ya. Nah untuk harganya sendiri kalau di US itu dia sekitar 299 US. Jadi demikian untuk review job site radio dari Hilti ini. Semoga bermanfaat dan jangan pernah takut untuk mencoba, coba-coba sampai bisa.